Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Meta Aditya dari kelas E dengan NPM 18111000156. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS yaitu simulasi pembelajaran matematika tentang kesejajaran dan kesebangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian tentang kesejajaran dan kesebangunan. Kalian udah ada yang tahu belum apa itu kesejajaran dan kesebangunan? Nah, kalau anak-anak di sini belum tahu, Ibu akan membahas tentang yang pertama yaitu tentang kesejajaran. Jadi, dalam kesejajaran ada 3 kemungkinan yang ada pada garis. Yang pertama yaitu garis akan berpotongan. Jadi, misalkan ini garis dan yang ini garis. Jadi, kalau dia seperti ini berarti dia akan berpotongan. Nah, yang kedua yaitu ada garis yang tidak berpotongan. Garis yang tidak berpotongan contohnya seperti ini garis dan ini garis. Berarti dia tidak mendapatkan titik. Nah, yang ketiga yaitu ada garis yang berimpit. Garis yang berimpit itu maksudnya misalkan ini garis M, ini garis L, jadi dia menyatu, itu dinamakan garis yang berhimpit. Nah, jadi yang dikatakan dengan sejajar atau dengan kesejajaran yaitu garis yang kedua. Kenapa dikatakan dengan garis yang kedua adalah garis yang sejajar? Karena di dalam garis yang kedua itu yang seperti ini misalkan garis L dan ini misalkan garis M, dia tidak memiliki titik potong. Oleh karena itu yang disebut dengan sejajar yaitu garis dua garis yang tidak memiliki titik potong. Nah, garis sejajar juga dapat dikonsepkan dengan konsep jarak. Kenapa dengan konsep jarak? Karena jarak itu mempertahankan jaraknya di sepanjang garis itu, jadi dia tidak berpotongan. Nah, itu dinamakan dengan sejajar. Nah, biasanya jarak itu dilambangkan dengan garis tengah, garis panah di tengah. Seperti ini, garis panah di tengah. Atau bisa juga ditulis dengan L garis 2 M. Itu artinya garis L sejajar dengan garis M. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang sudut berelasi. Sudut berelasi artinya yaitu sudut-sudut yang terkait satu dengan yang lainnya bila berada dalam dua garis, tetapi garis itu dipotong oleh garis ketiga. Nah, garis ketiga itu disebut dengan transversal. Jadi, transversal ini adalah garis yang memotong antara dua garis sejajar. Nah, jadi adanya transversal ini akan membentuk 8 sudut seperti ini. Di antaranya ada 3 macam sudut yang akan terbentuk dari transversal ini jika memotong dua garis itu. Nah, ketiga macam sudut itu diantaranya yang pertama sudut sehadap, yang kedua sudut dalam berseberangan, dan yang ketiga ada sudut luar berseberangan. Nah, di sini ada sudut yang sehadap. Contohnya yaitu sudut A1, sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Selanjutnya sudut A2 sehadap dengan sudut B2 dan sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Kemudian sudut A4 akan sehadap dengan sudut B4. Nah, yang kedua yaitu ada sudut dalam berseberangan. Nah, contohnya seperti sudut A2 berseberangan dengan sudut B4. Kemudian sudut
A3 berseberangan dengan sudut B1. Nah, selanjutnya yaitu ada sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan contohnya seperti A1 dan sudut B3. Kemudian ada sudut A4 berseberangan dengan sudut B2. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sudut-sudut yang ada di sudut berelasi. Selanjutnya, Ibu akan membahaskan tentang perbandingan proporsional. Perbandingan proporsional ini yaitu ketika ada 3 garis sejajar, yaitu garis L, garis M, dan garis N, itu dipotong oleh 2 garis interval. 2 garis interval yaitu di sini ada garis S dan garis T. Itu dinamakan perbandingan proporsional. Jadi dari perbandingan ini, dari garis-garis ini, dia akan menghasilkan perbandingan, yaitu jika 3 garis sejajar memotong 2 transversal, maka garis-garis itu membagi transversal dengan proporsional. Nah, jadi di sini ada perbandingannya, yaitu PQ per QR sama dengan DE per EF. Nah, selanjutnya yaitu ada PQ per PR sama dengan DE per DF. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada QR per PR sama dengan EF per DF. Nah, jadi itu adalah perbandingan dari perbandingan proporsional. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kesebangunan. Jadi, kesebangunan itu artinya ketika ada 2 bangun datar, dikatakan sebangun apabila dia memiliki bentuk yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda. Nah, jadi di kesebangunan ini memiliki 2 ciri-ciri apabila dia dikatakan sebangun. Yang pertama yaitu sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Yang kedua yaitu adalah besar sudut-sudut yang bersesuaian adalah sama besar juga. Jadi dari kedua ciri itu maka 2 bangun datar itu dikatakan bangun datar yang sebangun. Nah, di sini ada contoh 2 bangun datar yang sebangun. Ini sebangun. Sebangun, dan yang kedua ini tidak sebangun tetapi sisinya sebanding. Dan yang ketiga yaitu tidak sebangun tetapi sudutnya bersesuaian sama besar. Jadi yang dikatakan sebangun itu yang ini karena dia memiliki sisi dan sudutnya yang sama besar. Selanjutnya ada kesebangunan segitiga. Jadi kesebangunan segitiga itu sama saja seperti kesebangunan bangun datar yang lainnya. Yang pertama yaitu harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu sisinya sama besar, terus sudut-sudutnya juga harus sama besar. Baru itu dikatakan dengan segitiga sebangun. Nah, seperti contoh ini, dia adalah segitiga sebangun. Nah, apabila segitiga itu udah sebangun, maka segitiga itu akan bisa dihimpitkan. Oleh karena itu akan menghasilkan perbandingan, yaitu di sini ada segitiga ABC dihimpitkan ke dalam segitiga PQR. Maka akan dihasilkan perbandingan yaitu AC per PR sama dengan AB per PQ sama dengan BC per QR. Nah, itu adalah perbandingan dari segitiga yang dihimpitkan.
di sini ada contoh penerapan mengenai kesebangunan tadi. Di sini contohnya yaitu tinggi tiang H ini berapa cm, lalu bayangannya ada 375 cm. Kemudian ada segitiga lagi, ini diibaratkan yaitu tongkat. Tongkat ini mempunyai tinggi 160 cm, kemudian bayangannya 80 cm. Nah, yang ditanya yaitu kan tinggi H ini kan, tinggi hanya berapa tinggi hanya. Berarti kita harus mencari, karena ini dua bangun ini adalah sebangun, maka H per 375 cm sama dengan 160 per 80. Kemudian H sama dengan 375 dikali 2, maka H adalah 750 cm. Nah, jadi tinggi dari H ini adalah 750 cm. Anak-anak, apakah kalian semua sudah paham? Nah, jadi dari kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan dari materi yang Ibu jelaskan, yaitu kesejajaran adalah dua garis sejajar yang tidak memiliki titik potong. Kemudian kesebangunan adalah dua bangun datar yang sebangun tetap memiliki ukuran yang sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Ibu rasa cukup ya, kalian semua sudah paham kan? Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.